kita evaluasi ya sampai dengan bulan Juni KKB-nya cukup meningkat gitu ya. Tetapi ada yang lebih menonjol di dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Kita kan mengharapkan alat kontrasepsi yang digunakan terutama yang KJP, metode kontrasepsi jangka panjang seperti MOP. Dulu tidak ada, sekarang menjadi 135%. MOW-nya juga terbanyak di sini. Ya. Nah, di samping itu yang IUD sama implan seperti dijelaskan oleh Pak Bupati tadi, mungkin kita di sini masalah budaya, agama dan sebagainya. Ya, kalau implan itu karena memasukkan sesuatu mungkin belum tersosialisasi oleh petugas kita di lapangan. Ya, nanti artinya akan koordinasi antara SKPD dengan para ulama dan sebagainya untuk meyakinkan masyarakat. Yang kedua, yang dia pemasangan IUD mungkin dengan membuka aura dan sebagainya, ya. Tetapi secara keseluruhan terjadi peningkatan. Di samping itu, program KB ini bukan hanya keluarga berencana saja. Kita melaksanakan 3 program yang penting. 1, masalah kependudukan. Bapak tadi bicara soal penduduk, bukan main. Bupati bicara soal kependudukan, ya, paham. Kedua, masalah KB-nya tadi yang saya tayangkan cukup baik, ya. Yang ketiga, ini yang sangat penting, pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga ini dengan bentuk ketahanan baik balita, untuk remaja, lansia, dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, untuk saat ini Pasaman menjadi contoh nasional bagaimana dana yang dikumpulkan oleh masyarakat dalam bentuk dana BAS dan amal zakat, ya, itu dikembalikan lagi ke masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan kesejahteraan sosial, ya, kesejahteraan sosial UPPKS atau peningkatan ekonomi keluarga. Itu yang sangat menonjol di Pasaman ini. Sudah itu tadi Bupati sudah menyiapkan tenaga tidak jadi masalah. Dia akan memerintahkan SKPD dan Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan tenaga bidan yang ada di Jawa itu sebagai petugas PLKB. Ya, kelembagaan dia segera akan menyusun dan sebagainya. Itu kemajuan yang dicapai oleh Kabupaten Pasaman pada tahun 2014 ini. Apa yang diperlukan lagi untuk peningkatannya, Pak? Sebetulnya untuk itu tadi lah yang masalah itu masalah SDM kurang itu, tetapi bisa teratasi dengan kita memanfaatkan tenaga yang ada. Nah, yang kedua mungkin koordinasi lintas sektornya kita ini, artinya kita akan melibatkan sektor-sektor terkait, ya, baik yang formal maupun non formal. Sebab dalam prinsip pelayanan KB ini kita harus bermitra. Kalau tidak bermitra maka susah kita mencapai hasil yang kita inginkan. Kalau di Pasaman ada mitra aja? Banyak kita, ya, yang seperti yang hadir saja, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi provinsi, ada IBI, ada ID, itu sama TNI dalam rangka penggerakan TNI. Dimana kalau kita lihat hasil yang dicapai dengan MOP tertinggi itu tidak lain adalah karena penggerakan yang dilaksanakan oleh TNI. Kelebihan Pasaman sendiri dibanding daerah lain di Sumatera Barat ini apa Pak dari segi KB, Pak? Saya lihat hampir sama, ya, tapi di sini banyak melakukan terobosan-terobosan kegiatan seperti penggunaan dana masyarakat, dana BAS itu dikembalikan ke masyarakat, itu kan bagus, ya. Setelah itu tenaga-tenaga bidan akan dimanfaatkan sebagai petugas lapangan kami dan sebagainya. Apakah ada bantuan dari provinsi Pak untuk membesarkan keluarga hidup dengan Bapak? Ada, seperti tadi selalu kita pantau, ya. Artinya kita ada dana yang dari pusat, baik itu dana DAK dan ada juga dana yang melalui provinsi. Tadi kita menyerahkan alat-alat untuk melaksanakan pelayanan IUD maupun implan di rumah sakit, ya. Nah, sebulan yang lalu kita datang ke situ, kita lihat alat-alatnya kurang dan sebagainya. Dan itu harus disosialisasikan kepada SKPD. Ya, SKPD juga mempunyai dana DAK untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pelayanan, baik yang pelayanan pemerintah maupun pelayanan swasta. Tingkat pertumbuhan penduduk di Pasaman untuk tahun sekarang dibanding tahun kemarin bagaimana Pak? Terjadi penurunan pertumbuhan penduduk kan tadi seperti kita dengar tahun yang lalu itu pertumbuhan penduduk kita 1,36 ya, 1,36%, tapi sekarang 1,24.
ya, 124, tapi turun. Jadi penurunan pertumbuhan itu salah satunya tentu karena jalannya program KB kita ini. Setidaknya kita sudah berada pada di bawah pertumbuhan penduduk secara nasional dan secara Sumatera Barat. Ini yang kita dapat simulasikan. 124 ya, enggak 149. Mengenai sensus KB ini sendiri Pak Berarti, apa sih keuntungannya bagi pemerintah daerah gitu berarti? Ini penting sekali karena data yang dilakukan oleh KB ini kan dia door to door ya sebenarnya. Tingkat akurasinya lebih kita yakini ini sebenarnya, dan dia lebih mengarah kepada lebih menyentuh kepada kehidupan keluarga secara rumah kondisi keluarga itu bagaimana. Dan itu memang penting bagi kita untuk melakukan intervensi program. Seperti yang saya gambarkan tadi, ibaratnya pemerintah ini kan kita mengobati. Ya, program ini kan semacam obat bagi masyarakat sebelah kemiskinan. Kita bicara kemiskinan. Kita kan harus tahu kenapa ini masyarakat miskin, apa yang menyebabkan dia miskin. Mungkin anaknya yang terlalu banyak, tingkat pendidikannya yang rendah, dan lain sebagainya. Dia tidak memiliki lahan usaha dan lain sebagainya. Ini penting. Di KB ini kan menggambarkan ke sana, arahnya ke situ. Jadi ini penting bagi kita, tidak hanya untuk entah kabupaten aja, bagi provinsi itu penting untuk menetapkan kebijakan atau program. Bagaimana di Pasaman Pak Bupati perbandingan pertumbuhan penduduk dengan pangan? Kalau kita di sini tidak persoalan, ya, Pasaman ini termasuk surplus dia. Disebutlah beras ya, kebutuhan pokok kita itu kan beras ya masyarakat kita. Nah itu kita surplus 9% kita. Ya, kalau tahun yang lalu, tahun ini malah mungkin di atas 5% kita harapkan seperti itu. Tidak persoalan itu. Yang persoalan kan masyarakat kita yang di perkotaan. Kalau daerah pertanian PDRB kita itu 54,6 itu kan dari sektor pertanian. Terbesar itu dari sektor pertanian. Daerah-daerah pertanian tidak persoalan dia. Yang persoalan kota. Masyarakat kita itu di kota itu kan jauh lebih besar daripada di kabupaten seperti kita ini. Yang saya gambarkan secara nasional tadi, itu secara nasional. Pertumbuhan pangan kita itu kan hanya 5%, 0,5%. Pertumbuhan penduduk berapa? 1,49. Berarti kita minus 1%. Kalau ditanya kenapa kita impor, ya memang itu faktanya. Ya. Ya, kalau kita bicara dalam konteks nasional itu sebenarnya kan rawan. Karena kalau bicara pangan, kalau udah rawan pangan ini dia akan berdampak kepada politik, kehidupan politik, kehidupan ketahanan nasional, dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Ini yang saya sampaikan bahwa mengendalikan pertumbuhan penduduk ini sebenarnya harga mati bagi kita orang bangsa Indonesia. Kalau tidak bayangkan sekarang aja adalah 250 juta. Tadi saya buat ilustrasi penduduk Pasaman 12 tahun yang lalu. Kita bisa gambarkan. Kalau tidak kita kendalikan, tidak mustahil pada waktunya kita akan krisis pangan. Kalau udah krisis pangan yang terjadi, nah itu yang kita akan berhadapan dengan rakyat yang lapar. Itu. Kalau kita tidak sanggup impor lagi, kita akan berhadapan dengan rakyat yang lapar. Itu akan sangat mengganggu pada stabilitas politik, stabilitas ketahanan nasional. Kita juga akan sangat mengganggu itu. Saya pikir program KB ini kita harus melibatkan kembali seluruh unsur, seluruh komponen yang ada. Ya. Tidak hanya cukup kita, karena dia akan bersentuhan dengan masalah pola pikir masyarakat, keyakinan akidah masyarakat, agama masyarakat. Nah, kita perlu melibatkan tokoh agama, ulama, dan lain sebagainya. Pikir ini yang harus kita coba ke depan. Dan sebenarnya kita pernah sukses, ya Pak. Nah sukses untuk ini dulu, tapi ini di era reformasi ini seolah yang baik dulu pun jadi tidak baik. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Ini yang harus kita dorong ke depan. Terima kasih Pak.